Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mergo kabeh iku ana aturane walam marjamu saila qomi qadbana sifat. Dadi kuwatul ghadab iki sing iso mateni kuwatas syahwah. Lan jare Imam Ghazali, wong ku sakjane kepenak. Misalnya kita seneng cah wayu sing kue nganti kesemsem, gampang hidupkan kuwatul ghadab apa? Ternyata cawe itu utama ngomong ini kere pola. Wes gara-gara kita tersinggung, marah kan? Gara-gara marah kuwatul syahwah hilang. Ngelentur. Ada doa. Iya dah misalnya kayak kiai ono cawayu kayak nomor balik lakuannya ngono balik popo langsung lentuk ya tapi nak dijawab matur nuwun wah pola maksudnya itu sebetulnya kita disangoni be pengira ono kuwatus syahwah ono kuwatul ghadab dan kuwatul ghadab sing tudfi'u kuwatas syah lan kira ben dadi wong saleh aku tuh gampang tersinggung ben ora kuwatas wala sepah kita ada latihan ngelawan. Iya, ya. Ayo milih kuwatul ghadab tak kuwatas syahwah. Yesus pokoke ngono. Artinya biar pengiran disangoni. Jongge ya tak kei kuwatas syahwah tapi tak sangoni kuwatul ghadab. Iku kelola sing apa malah oleh ngelola keliru kabeh. Roca elek ngamuk, roca ayu syahwat iki keliru terus. Rawong elek dolim, rawong ayu syahwat. Oleh dadi ora ngono dol, aturane ora ngono. Keliru manajemen ora ngono. Kabeh tapi ora tepat kabeh. Amit. Ya iki ngubah kene suwene ati iki ya, Bang. Masih gagah. Ya ngubah sing gagah keres. Pesane apa ya? Ya kok tuku jeruk. Kok gak cukup? Ana nih menika. Ya dikeceroni mripate sitok. Aduh. Alhamdulillah. Ya kadang ulama iku kudu ngaji ngamuk napa? Kadang ngamuk iku penting napa? Pentingnya wow, iso bangun mas logika. Ane cara bapak nak ngelatih kulo niku, nak ono wong setengah nyon sewu setengah edan atau setengah rawara. Umpama iku anakmu, aku tetap sayang. Jadi wong yo bayang umpama iku. Akhirnya mas bapak nak ono wong rapati waras, sopo kan tetap yo sayang. Umpama iku anakmu, sama-sama manis. Ane kulo bolak-balik matur, ono kue di pembantu mecano pireng ngamuk, mesti ora ayu. Jajal umpama ayu gak iso ngamuk. Jadi salahnya yang mecah piring mau mergo elek. Ya udah paham. Ayo tapi. Tapi lah ya kok ngono wae menungso kok ngono wae. Kok ngono wae. Ana MCA juga. Muni kowe saibul musibah gak salah kok. Wes saune mus. Gak salah. Ada elek gak salah. Gimana ini? Mas begini ya lucu nih misalnya orang MC welek meni asaibul musibah gitu hawa masa saya disebut begini tapi nak ayu ya takut pengalaman aja udah ini ya itu lah nafsu ya enggak sih ya eleng-eleng ya pokoknya ngaji kitab sing ngamuk no ijazah jadi aku mas konstruksinya itu dan eleng ngono ya elik tenan jagungan be makhluk kuat rong jam ambar Allah kok rais. Lha misale ke nyipati Zaid ku apik be aku. Tau ngutangi aku tengeke dhuwit aku Zaid ku sapa? Bumi sing mbok nggo wae sapa? Nafas kok sapa? Nyifati Zaid fase ngono nyifati pangeran kok terus pelo. Mulane kula sumpeng be Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ku wali besar meskipun lewat jalur fikih. Nek muji pangeran wong wali ku sapa? Fasihan idza makana fi dzikri rabbi orang yang cakap fasih. Lantang fase ketika nyebut pangeran wa fi masiwau fil warakana ajama wali kok kon nyifati alpat yo pelu kon nyifati dhuwit iku penting gak iso kon nyifati babon penting ra iso ajama nek nyifati Allah langsung fasihan ila makana fi dzikri rabbi wah kira-kira ngene iki nyifati Allah pelu wong asmaul husna do rapal cara apal wis dikarepno ya makhluk iku mung sarana tok wong sing apal asmaul husna demi dongane ta demi nyifati Allah aku takok demi dongane Allah delok-elokno dicatet-catet didene kepen sugih terus krungu kabar nek maca iki iku mandi nah terus diwaca berarti kangene iku ambek dhuwit tambah asmaul husna dhuwit kepen di dhuwit akeh krungu kabar nah syaratnya iku maca asmaul terus diwaca ya Allah banget pirsane nah kelakuan ngono banget pirsane
godhong ya. Orang ngono, sing wali ora ngono, fasihan ida kana fi dzikri rabbi wa fi ma siwa fil wara kana adam. Kaya iku lho Kanjeng Nabi hebat tenan. Wonten tiyang Bedui, ini kisahnya kula gadah teng kitab Said Muhammad, teng kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Wonten tiyang desa, wong desa tenan asli desa. Tawaf. Ijek keluarga Nabi ya, keluarga Nabi kan keluarganya besar ya. Karena ada yang sangka Bani Adi, sangka Quraisy karuan. Wong desa. Kula cek apal dong nak ngelem pangeran. Ya man la tarahul uyun wala tukhalituhu dunun wala yasifuhul wasifun wala tukhalitu baitu wala tukhayyirul hawadis wala durur ya'lamu masakilal jibal wa makayil bihar wa adada qatril amdor wa adada warakil asyar. Wala yang ngelem pangeran saya yo lucu, tapi wong desa. Ya man la tarahul uyun, dat sing enggak bisa dilihat beripat. Terus hitung, landat sing ngerti takrane segara wa makayilal bihar. Terus ngertine waya lamu warakol aslan ngerti jumlah wit, godhonge wit. Wa ada kotril amtor ya ro jumlahe udan sing ceblek. Ya ngeleme asine yo keseharian. Ape donga ngelem pangeran nganti tawaf entek kurang donga mergo cek ngelem pangeran ya manator ulun wala tukhalitu dunun langsung. Kabeh Kanjeng Nabi ku apa saya iku nganti dinteni dongane ra donga-donga. Nabi ngutus, "Jong-jong celokno cah iku ya." Sampai Nabi tiga emas, wageng, tiga emas sak kepal tiga anu. Kue ros babe tak emas. Gak, pulau kan bejinan si keluarga, mak. Pantai, pantai, dianggap. Mbak pernah balik misanan, bawa padi, dianggap enteng ya. Loh gitu, Nabi kan keluarganya keluarga besar kan. Ora jong, likus di sana ikalar. Aku seneng cara ngelem pikiran. Mau ngelem pikiran Nabi yang ngono. Jadi lali tuh nggak semut. Wih, lali jaluk ya semua. Termasuk murung itu ya alamu masa kilal jibal. Allah iku roh gunung iku nak ditimbang piro. Wa makailal bikar. Terus sing api nakru ya sapa. Lah itu juga itu apal. Mulane tak apal iku niat apik. Ben umpama laukana Rasulullah hayyan aku ya dikei emas. Mergo iso ngelem kaya hadal Arabi. Lho kira rasan dadi wali kok mulane guyu-guyu ra jelas. Kowe ora perasaanku. Jadi ku tak apal laukana Rasulullah hayyan la amalani kama amala hadal Arabiyah. Mesti Kanjeng Nabi muamalah mbek aku kama amalah hadal Arabiyah. Wis ora usah dikei emas ora apa. Sementing diakoni madheh ning pangeran. Ora tak apa kok. Ya aman to. Lah aku tau tak jajal. Kemaden aku tau rodok kepengin buktekno koyo jajal. Ora sofa di wah. Langsung ora baleni wah. Mula bae niru Imam Bukhari tau donga mandi langsung ora tau donga. Aku iku ora donga mali isin ambek pangeran. Wong rung donga istiqai kok pecek. Aduh, jajan. Ora makom membahas. Ora usah tersinggung biasa. Iki cerita wali ya, kok. Ora wali kok melo-melo gaya. Tapi apik tenan. Jadi walakin wahabtu lakad dhahab li husni sana ikalam. Jadi Kanjeng Nabi koyo apa seneng. Niku persis niru Mbah Jadul Akbar Ibrahim Khalilur. Ibrahim nganti diarani Khalilur Rahman itu ceritane sederhana. Lho cara iki lho sing ngaji aku, kok iso ngelem pengiran fase do ati yakin tak duit. Tak jupono. Paling piro rai-rai ngene kan 1 juta wis seneng apa? Gampang, tapi fase lho ya. Fase gak pelo apa? Toati terus raine sumringah terus langit yo ketok ngrespon pokoke terus syaratnya ya akeh. Ngono nang fase mau keli-keli tok. Iku tukang kira jenenge ora-ora. Buka. Ya langit buka pokoke ana indikasi lho. Ana apa? Ana indikasi. Jadi madeh tak baleni neh, madeh ning pangeran. Tak baleni apa Mas madeh. Iku wali-wali iku pancen wis unik cara bahkan nyun sewu. Mereka ini so muji pangeran di luar yang pernah dinastik warai Kanjeng Nabi. Mergo bawaan isek. Bawaan apa? Bronto. Ya bawaan bronto. Makanya dawuh Said Muhammad, kalau bid'ah itu maknanya yang tidak pernah dilakukan Nabi. Saya punya sekian riwayat yang bukti Nabi itu membenarkan beberapa doa yang bahkan Nabi tidak pernah mengajarkan. Tak baleni nek. Kalau bid'ah itu artinya, saya ulang lagi. Kalau bid'ah itu artinya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, itu salah. Saya punya sekian riwayat yang sahabat itu kreasi berdoa.
dan nyatanya dibenarkan. Nah, kan Nabi nggak tahu sama sekali. Sing masyhur cerita paling masyhur cara kowe ra masyhur ora pati sinau ya repot. Ketika itidal biasa. Alhamdulillah hamdan kasiron mubarakan fi. Ana sing hamdan kasiron thayyiban mubarakan. Lah yang ajarane Nabi kan Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil as-samawati wal ardi wa mil asyitamin saibat. Sebetulnya semua riwayat itu mil abin nasbi. Tapi Kiai Jawa seneng milu karena cara nerkib luwih gampang. Hamdun rofa ya milu gitu. Karena kalau ada anak jenis mila itu kan memang semua riwayat itu bin nasbi no. Mila. Gak penting milu. Kalau akhirnya melok milu. Pokoknya anak awam lu penak no. Nah terus Nabi itu habis sholat tuh madep kehadirin. Ayyukumul qail. Sapa sing lafadzno mau? Ngowo dine polong iki mergo dene lebih lafadz sing aneh. Ora mainstream aja saiki ora. Ngowo dine pot. Ayyukumul qail. Siapa sing lafadzno hamdan kasiran thayyiban barakan meneng kabeh. Saiki paling wedi cacing iki sing kreasi iki Mas. Sing bid'ah lah cara ngono. Kalau jabal hadisin. Ternyata Nabi ngene ora, Jong. Inni ra'aitu istai asyara malakan yabtadiruna ayyuhuma yaktubu awal. Aku delok 12 malaikat tuh rebutan kepengen nulis di sing pertama saking indahe kalimat iku terus ana ya Rasulullah. Oh niku kula Kanjeng Nabi. Artinya hadar rajul yamdakhwaha bima lam yarid min Rasulillah sallallahu tapi wasaddaqahu Rasulullah. Artinya enggak mungkin definisi bid'ah itu melakukan sesuatu yang enggak pernah dilakukan Rasul. Nyatanya ini dibenarkan. Kedua cerita Bilal. Lal Bilal, aku itu delok swarga. Klotak-klotak. Mergo lak sandale gak karfil Mas sandale iku. Gape aku iku nglameni swarga iku piye? Kok iso ceritane kowe kok iso klotak-klotak ning swarga iku piye? Niku Nabi kula niku mboten nate wudu kecuali mesti dadi sing cara kasarane penemu salat rakaat wudu iku ya Bilal. Cara omongan kasar iku. Ya dibenarkan Kanjeng. Soalnya Sayyid Muhammad cerita sekian bukti ada perilaku yang disahkan Nabi padahal tidak ada panduan dari. Jadi maksudnya man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waradun itu yang tidak ada padanannya sama sekali. Misalnya gue itu sholat berasar. Saya ora trimo bid'ah iku goblok pancen ngono. Dong ya. Terus gue jalalan mbok takoni warung kopi dhuwur, bariku karek. Dibeli bakule ayo. Lha iku ora trimo bid'ah nah iku. Jaga. Susah bingung-bingung gitu repot. Ya jadi kabeh wali ku nyamane nak maden ning apa? Mulane Imam Syafi'i nyifati wali ku fasihan idza makana fi dzikri. Kowe contoh gampang kowe nak dosa kan sering dosa to? Nggih. Kulo nu ngrasakno, kulo nak istighfar. Istighfarku kan mesti beda wis. Aku nak misalnya oke lah kita ngaku dosa Robi ini dalam donasi bang kafiron kasiran terus mesti terusane wala yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak cukup kowe ngaku tok ora cukup. Paling kowe pas ngaku malaikat wis sero suwi tapi ora usah ngomong wis sero malaikat muni ae sero ora usah. Pas kowe ngaku sawangane kan stop ya. Dzulman kafiron kasiran jare malaikat sero iki lho becacak. Gak mesti ku dadi malaikat respect kok. Paling sesuk nek kan ngono. Tapi malaikat akan tunduk ketika Anda bilang ya Allah innaka karimu tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim misal. Entah malaikat. Wani malaikat nantang kalimat innaka afwun karim tuhibbul afwa. Terus wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Innaka khairul ghafirin innaka khairur rahim. Tunduk mesti malaikat. Kowe ra setuju pangeran tak sifate khairul ghafirin. Kowe iku malaikate sapa? Bocah dijak muji pangeran kok. Artinya ini, kalau napas istighfar itu bang sebetulnya dulman kabiron kasiron rata jiwa buan kono. Tapi napas baghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa itu tak jiwa itu. Karena kalimat ini yang malaikat gak berani bisa apa malaikat di depan kalimat ini. Sopo jajan. Apa nyomasi? Mulane dadi wali to pisan-pisan lah sak jam lah pokoknya tahu lho. Ben tahu isek kok.
Wes orang usah dadi wali seminggu sak jam setengah cukup. Sak jam sampai. Dah 5 menit. Terus apik lah. Tahu kasyaf. Ya tahu suarane Mekah ning kene krungu. Pokoke tahu lah sedilus-sedilus lah sebagai syarat nak. Nak Allah gak dibatasi oleh tempat dan waktu. Yes, sedilus. Sedilus misalnya terus Robdul Mal amplop rasa buka. Langsung sekali-kali coba buat kau desa ngerti itu kan kok sidik tengkom Batam rawan ya gede dia Batam beda so Batam walakin dikhusni sana ika alam dan kalau ngerasa nol jadi wali-wali ku nak ngelem pangeran punya lafat yang bahkan nyuwun sewu Nabi itu gak pernah. Abu Yazid Al-Bustami pertama jadi wali ora krana wiridan. Dene di makalah ini lucune ra karuan. Ya Allah, kenapa engkau memberi saya uang? Kenapa engkau memberi saya nikmat? Itu aneh. Karena selama ini orang memberi pasti duwe karep. Majikan bayari kowe mergo kon kerja kan. Kowe ngrumat bojomu kan mergo kena mbok keloni ngamul kan kena mbok keloni lumayan mbok nafakoi. Bojomu ngrumat kowe sing dipeloro kon golek apa? Nafkah. Agar semaan betul ngaji betul pokoknya kan ya demi apa kono lah subhanallah. Artinya tetap kabeh ono imbalan no? Lalu setelah jenengan ngasih saya jenengan untuk apa? Jenengan untuk al-ghaniyul mutlaq. Wong kok apike ngono cara dat kok apike ngono. Semua pemberian kita ya jajal mesti ono unsur. Apik mbek tangga ya ben diapi. Itu tetap ada kompensasinya. Maksudnya mestinya engkau tuh gak perlu memberi kita kan engkau tidak butuh kita. Wong ora butuh kok. Apian kok nganti ngono terus dadi wali din. Ya mau gremeng-gremeng ngono dadi. Apian kok nganti ngono maksudnya ku. Lho Allah itu kan qayyum. Allah itu qiyamuhu. Allah ora butuh apik mek kowe ora butuh la tadurruhu maksiatuk wala tanfauhu taatuk. Kok jenengan kok maringi alasane opo Gusti? Lah aku mau cek nangis padahal terima kopi pastet iku nangis. Bayangkan kalau penemunya no iki lagi wali tenan. Dan selama ini malah kowe di alasan memang engkau harus memberi ila yaumil kiamah gak wali gedul dul yakin ila yaumil kiamah ra wali. Tak bredel nek wali yakin. Bredel. Kenapa? Loh Allah itu normalnya dia harus memberi karena al-ghaniyul mutlaq. Jadi apa memberi yang benar ya? Wali. Jadi banyak orang jadi wali itu karena cara berpikir no. Sedadian Allah itu karena wali-wali mesti di kata-kata sing indah mereka. Iku sing dadekno. Nah saiki Nabi Muhammad yo niru bae rupane Al-Khalil Rahman Ibrahim. Ibrahim diarani Khalil Rahman wis bener to. Ana malaikat rada nganggur pokoknya terus di kegiatan ibu-ibu apa? Saya kira rapati usum ya malaikat apa? Torono nyoro ke Mas dites. Ibu-ibu ayo nyoro dah. Dites wali tora para takon nomor. Gagal langsung min apa ya? Ana malaikat Nabi Ibrahim cara Jawa pasangan sapi. Sana duwe wedhus wae di sapi. Itu diuntuk akal. Ana sapi ngejari ning Arab ora ono. Sapi ribet cangkem elek ribet. Cara Jawa misalnya sapi ne wae. Ana malaikat. Malaikat itu maca tasbih indah banget. Kalimatnya indah, kualitas suaranya indah, materinya juga indah. Ait cerita. Walaka misalnya mi'atun minal ibil. Balenya aku seneng kalimat. Walaka mi'atun minal ibil. Kontak. Balenya apa apik? Wis sampe balar-balene terus lakal ibil kulluha wis pek kabeh. Oh semua nang ipal ora pengen dipuji semua nang ipal. Lho umpama sing tahlil iku kok koyo malaikat iki. Sing ada to kholqi warido nafsi tenan ngono tenan. Ora mergo dikongkon. Wala ilaha illallah al-ma'bud al-mazkur susul kok tenan. Wong ngendakno sapine Nabi Ibrahim yakin. Akhirnya be Allah digelari Khalilur. Terus dene kondo aku ora himaku iku malaikat. Kon ngetes pangeran. Sejauh mana antarane sana Allah wa mbek dunyamu abot. Ternyata yo abot sana Allah wa dunyamu kok kena kabeh. Baleni ait baleni. Walaka kada minal ibil. Ait walaka dan
Dina ana MC komuni alhamdulillah rabbil alamin kok fase. Pak. Misalnya muji kanjeng Nabi Sayyidil Awalin wal Akhirin, Pak. Muji wa alihi al muntakhabin, Pak. Wa sabi at-tahirin, Pak. Sing ahli sudon kok akeh to. Ya dadi iki ngumbah utek ya. Napa? Wae surat Rahman sawat khatam, eling-eling aku tau ngaji Gus Ba, siji surat Rahman. Khatam dawuhe Gus Ba iku ngumbah keris. Ding duwe. Bari kok utek cek semper. Oh. Ya bari iki ora oleh ya, semperne ora oleh ya. Atau Muharram apa ya? Perwarasan apa utek ya? Engko Muharram depan nek ijek urip pati ya. Utek sik tati sik. Jeruk kurang. Jeruk sih. Apa golor langsung? Engko sempal kabel. Perkara tadrijan apa? Jadi kalau teng berber kula sing kula tulis teng teras teng pundi termasuk ceritane. Terus ana Mas, iki bukti Nabi Muhammad itu mang materinya itu suci. Malane kula sakniki kan sering ngos berdarang ngelem kanjeng Nabi. Abana mauliduhu anti bi unsuri. Perilakunya Nabi itu sudah menunjukkan anti bi unsuri. Coba beliau itu dari Khalilur Rahman Ibrahim, orang yang begitu mengabaikan duniawi demi sana Allah. Sono wong Yahudi, wong Nasrani, wong non Muslim, kelaparan. Sampai Nabi Ibrahim dikai apa jaluk apa dikai, sampai apa dikai. Aku iku ora iso jare pendeta zaman dhisik cerita rohib dhisik kan agak sing tulus. Aku iku ora iso. Mbok kaya akeh-akeh tanpa bales budi. Terus aku mbok kon piye? Aku mau mangan, boy aku nak gratisan mau. Apa jawabnya bro? Hajati antas sujudu lillahi sajda. Ya kena pengen mangan nom iki nyaman. Terus aku sementing sujud. Boy opo sih ndok hajati? Mau sitok sajda. Oh orang kon salat tasbih mene traweh boy hajati antas sujudu lillahi sajda. Lha iku sing ditiru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika ngerti sing mateni Abu Lu'lu napa Al-Majusi. Dene takokan pertama itu hal yasujudu lillahi sajda. Sing mateni aku tahu salat. Mboten. Alhamdulillah. Kok sing mateni aku tahu salat. Aku iku isin nuntut wong tahu salat mlebu neraka mok gara-gara aku. Koyo apa hormate ning sujud. Saiki wong sujud kudu dibar, wong sujud disalah-salah kula nu. Mboten saged nampa. Wis ngene rai ngene lah iku wong sujud. Top pokoke napa? Top. Jadi alhamdulillah alladzi lam al-maniyati bi yadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Kulo nu sampai punya sekian varian riwayat mulai teng Muwatta teng kene kitab sirah. Wa Sayyidina Umar iku wedi. Dadi kamane ngene. Kok nyuwun sewu lho sing nabuhi Sayyidina Umar kok kuwe-kuwe niku. Sayyidina Umar matur mrene. Gusti, piye ngaos jalalen Gusti. Ampun kisos demi kula niku mono nggo jalalan ngalor. Gusti, masyaallah jeneng sepuro. Abaikan hak kula mpun niku delok jalalene mawon Gusti top. Ikhlas kula Gusti. Wes kok top. Kowe iki kok pertemuan berikutnya utekem jek. Oh, tak golekno jero nipis tenan. Ya amang cinta. Apa ya ngecernone wong. Gue nih biasa keras ya. Oh yang gerak. Oh? Agak ramai juga tuh. Berarti jam Muharram ya? Apa ruwatannya nganti Muharram teh? Berarti pirang Muharram? Awak dhewe ngaji ping pirang Muharram? 2 kali. 2 kali apa 3 kali? 3 kali. Kan iki tanggal 1. Berikutnya tanggal piro? 14 bariku. Berarti ruwatane ping 3 ya? Wah, ngenteni jero. Berarti 3 kali. Ya Gus, apik gimana sore Gus? Saat ini, baru kurang ini. Enggak tak wacana kitab Sayyid Muhammad apa sing masalah wong ngelem pangeran dikasih hadiah. Ben kowe ro maksudnya kenapa kiai-kiai lomo mbek santri riyen Mbah Zubair ki lomo, Mbah Mondo lomo, bapak kula lomo, ibu kula lomo. Piye-piye santri wong sing ngelem pangeran tahlil fase salat fase maca iku cara wong dhisik wis digo alasan lomo. Napa digo alasan
Kalau nggih sering nyangoni santri, pipi pinter ngelem pangeran. Kanjeng Nabi dhisik ngekeki iku emas. Ngojo kok dulu santri ora tau khidmah aku tekem lamen pribadi tekem lho. Iku mono sing go sujud ning daerah masing sing memperkenalkan masalah rai-rai ngene lho aku sing adzan ning musala-musala iki. Sing khotbah go tengkat ngamuk iku. Iku mono kudu hormati dul. Dong ya. Angel temen kandhanan. Tahu itu kemudian agama datang dengan anjuran sudahlah kamu tawakal bahwa semua urusan kamu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Yes, ibadah kita, salat kita, hidup kita, mati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berpikir begini ini melihat COVID itu ya kayak melihat potensi kematian yang lain, kayak karena gempa, likuifaksi, kecelakaan, karena ngelindur, karena macam-macam. Kenapa saya membuat atau menyarankan ya supaya orang berpikir demikian, supaya bersyukur bahwa kita ini dihimpit, disekelilingi penyebab kematian tadi. Kalau kita ahli meteorologi mungkin takutnya itu asteroid jatuh, terus kemudian meteor jatuh yang nggak habis digesek oleh sistem alam, terus macam-macam. Yang ahli gempa juga takutnya gempa, yang ahli tsunami takutnya tsunami, yang ahli sosial takutnya Indonesia chaos, kemudian saling apa? Bunuh, saling apa dan sebagainya dan sebagainya. Nah dengan keadaan seperti ini kita ini baik sekali. Bukan sekedar baik sekali. Kita tidak mengalami chaos sosial, kita tidak mengalami likuifaksi, kita tidak mengalami benturan benda langit di bumi kita. Karena itu sekali terjadi, bukan 1-2 lagi, tapi habis seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia. Nah, di sini cara Allah membuat kita selalu bersyukur bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Jadi ada sebuah ayat yang Allah selalu mengingatkan, Aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu boleh sekali-kali berpikir bumi ini justru potensinya itu likuifaksi, potensinya itu hancur karena di bawah itu ada magma, ada minyak, ada macam-macam. Ini kan di bawah ini kan ngerongkong cara Jawa itu karena diambilin terus. Piro-piro diambil ya ini ya ono masih bisa dipakai. Belum sistem bumi sendiri, wafil arti kita mutajawirat, bumi sendiri itu berubah lempengan-lempengan. Setiap saat itu potensinya geser, sekali geser ya jadi gempa itu. Terus belum benda langit yang potensinya juga jatuh, sekali jatuh ya habis kita. Jadi yang kita ini dikepung sekian potensi yang bisa menghancurkan kita. Tapi nyatanya mulai Nabi Adam sampai sekarang tuh ada kehidupan, ada khayal. Sing Joko yang kepengen payu rabi, mungkin sing wis payu rabi ya mbah kepengen mbah roh. Macam-macam lah. Tapi yang jelas itu wong dikepung kematian kok ya khayalnya masih tinggi gitu. Lah nggak pernah ngayal ya orang yang utang ditagih itu, gak kober ngayal. Soalnya wedine tanggal kredit itu. Tapi ini saya cerita supaya orang Indonesia itu ngerti lah bahwa yang ngepung kita itu tidak hanya COVID. Banyak. Makanya orang Arab itu kalau ngendikan itu wa malam yamut bisayfi mata bi khairihi ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Karena orang Arab itu kan dulu Arab sebelum Islam itu kan satu kabilah nyerang kabilah yang lain. Wah itu kan harus butuh orang-orang tangguh karena dulu sistem rezekinya kayak sistem Indonesia dulu lah. Kerajaan ini nyerang ini supaya satu kerajaan punya eksistensi harus mengalahkan kerajaan yang lain. Bahkan cerita-cerita itu sama lah di Indonesia di mana-mana. Nah itu pemuda-pemuda yang gagah berani itu karena punya pegangan tadi. Wa man lam yamut bisayfi toh mata biwirihi. Kalau kamu tidak mati di medan perang ya tetap aja mati juga. Sehingga mereka kendel gitu kata cerita orang dulu. Ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Sebab kematian bisa macam-macam, tapi kesimpulannya tetap saja namanya mati. Lalu Islam itu mengajarkan aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Kamu harus banyak ingat mati. Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup. Karena kita butuh bekal gitu. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo, terus nunggu takdir mati itu enggak, malah disuruh semangat. Nah, tenaga medis semangat mengobati pasien, yang pasien juga semangat mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup. Orang Jawa nunggoni anak, nunggoni putu. Kalau saya sebagai kiai ya nunggoni santri, nunggoni umat.
Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sanggup ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bekal itu mudah sekali. Ada orang nakal gara-gara minumin anjing yang baru haus, sama Allah dimaafkan. Ada orang yang pulang dari tempat kerjanya, ada duri di tengah jalan, disikirkan takut kena orang, diampuni Allah, akhirnya menjadi ahli apa? Surga. Ada orang yang kerja untuk orang tuanya, kemudian orang tuanya dicukupin menjadi ahli surga. Bahkan ada ahli surga itu ceritanya itu, tapi ini jangan dicoba. Ada orang sudah jelas niat, nyon sewu niat zina, sudah tinggal itu terus mikir dia, saat itu takut Allah gak jadi. Barokahnya gak jadi langsung dia jadi ahli surga. Sarannya gak jadi loh ya. Tapi ya usah dicoba. Itu kalau keterusan masalah. Jadi Islam itu menganjurkan ingat mati, tapi justru dengan cara mencintai kehidupan. Karena yang jadi referensi Allah nanti di akhirat adalah perilaku kita, amal kita zaman apa? Hidup. Jadi disuruh ingat mati, tapi justru dengan cara sangat mencintai apa? Kehidupan. Lalu yang dinamakan kehidupan itu apa? Ya kita-kita ini. Ada yang mengkhidmati agama, mengkhidmati orang sakit. Mengkhidmati itu ya berbakti, membantu. Ada yang nata lalu lintas, ada yang nata keamanan, kayak Pak Polisi, ada yang nata keuangan, kayak Kemenku. Macam-macam. Semuanya harus kita cintai, profesi-profesi yang oleh Islam dianjurkan untuk kita nekuni itu. Jadi saya mohon lewat cerita ini orang itu tidak fokus takut COVID. Kasihan COVID kan jadi tersangka pembunuh sini. Padahal di kampung-kampung orang lugu-lugu yang saking nggak ngertinya itu kalau dikasih sumbangan itu katanya itu salam neng COVID matur nuwun. Itu ribet kalau orang lugu-lugu itu. Dikira COVID itu satu makhluk atau manusia yang apa? Nyumbang itu. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, minta seminta-mintanya, sampean harus ngitung nikmat lah. Dengan sistem meteor seperti itu di langit tidak jatuh ke kita, sistem bumi yang sudah ngerongkong gini tidak likuifaksi. Terus di dunia ini banyak kimia, banyak racun. Itu kalau misalnya meledak kemudian dibawa angin, mungkin matinya lebih massal. Ternyata semua itu nggak terjadi. Artinya nikmat yang sekarang kita dapatkan, kita nikmati sekarang itu jauh lebih besar ketimbang ketakutan kita. Nah, ini Islam selalu menganjurkan fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Selalu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah. Kamu jangan hanya sisi wah kita dikepung COVID, kita punya istri judes, punya anak nggak nurut, punya atasan sadis, punya anak buah nggak loyal. Kalau gitu terus ya kamu nggak berani hidup. Yang diingat masalah terus. Itu salah, hidup seperti itu salah menurut Islam. Yang Islam menganjurkan fazkuru ala Allah, kamu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah, bukan sisi-sisi kita hidup itu diuji. Saya punya sekian cerita ulama-ulama yang unik, yang punya nasihat itu. Jadi ada orang kaya raya dulu temannya banyak, anak buahnya banyak. Suatu saat dia miskin terus gak ada yang berkunjung. Terus dia ngeluh, curhat ke ulama itu. Ketika saya kaya yang berkunjung banyak, ketika saya miskin kok nggak ada yang berkunjung, kurang ajar betul teman-teman saya. Terus kata kiai itu lucu kalau ada nih. Ya bagus gitu dong, ketika anda miskin tidak ada yang berkunjung. Loh kok bisa? Ya misalnya kamu sekarang jadi buruhnya orang, pas disuruh-suruh dibentak-bentak, terus teman kamu udah datang, malah kamu jadi tontonan toh. Mendingan nggak ada datang, jadi kamu ketika buruh orang nggak malu karena teman-teman kamu sudah tidak datang. Ya alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi dulu satu hal yang dia dulu nganggap problem, ya kan kalau kamu misalnya dulu kaya, temannya banyak, jabat, terus yang takut banyak. Ketika sudah miskin, Yun Sawu jadi buruhnya orang, disuruh-suruh, terus teman kamu tetap do datang. Siap nggak ada? Siap datang apa siap tidak datang? Lebih siap tidak datang sebetulnya kan? Karena nggak jadi tonton. Akhirnya dia sadar. Ya gitu kalau dikeluhin istri saya ini judes, sering marahin gini-gini. Ya bagus dong marahin kamu. Kalau marahin tetangga malah masalah. Coba kamu punya istri kalau marahin orang lain, pusing enggak? Mendingan marahin. Jadi pokoknya dilatih terus. Lama-lama dia bersyukur.
Nah, termasuk cara kita melihat kehidupan. Ada doa Rasulullah SAW yang luar biasa. Ya Allah, jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Kalau saya engkau takdir mati, ya anggap mawon nih mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya. Orang itu kan potensinya dua, buruk betul atau potensi buruk. Mungkin sekarang kita tidak korupsi, tapi saja suatu saat kita korupsi. Mungkin sekarang kita tidak salah, suatu saat potensi salah. Dan mati itu mengakhiri itu semua. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim NU itu kalau ada bajingan mati tetap dia seksain ini baik dia. Itu tetangganya nggak mau semua. Wong bajingan udarani baik. Tapi kiainya ngotot. Harus disaksikan kalau ini baik. Akhirnya mereka bilang ya baik-baik. Padahal di hati kiainya sudah tidak bisa garong lagi, tidak bajing lagi. Ya baiklah gitu. Jadi sehingga orang-orang soleh itu melihat hidup itu ya biasa, melihat mati itu biasa. Karena hidup adalah sarana kita menambah kebaikan dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi kehidupan, juga gimana menghadapi apa? Kematian. Jadi saya ulang lagi itu ajaran-ajaran Islam yang luar biasa. Jadi ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi hidup menambah kebaikan, kalau kita mati anggap saja mengakhiri semua buruk kita kalau kita sedang buruk atau potensi keburukan. Saya cerita ringan tapi supaya diingat-ingat. Jadi kalau kita yang nekuni, saya tadi kan sudah bilang, kita kiai yang nekuni ilmu itu, ya tadi kita agak fokus bicara COVID. Inna woha yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Kalau kamu ahli meteorologi kan melihat ini jatuh, jumlahnya besarnya sekian. Ini kalau digesek oleh atmosfer paling masih sekian, kayak kemarin Januari kan hujan meteor yang sering kena Lampung kemarin. Terus di mana-mana mesti takut kamu itu. Kalau kamu ahli gempa takutnya itu ya pergeseran lempengan bumi. Kalau kamu ahli tsunami ya takutnya tsunami. Kalau ahli sosiologi ya takutnya chaos sosial ya, sama kamu medis ya takutnya penyakit yang menular, penyakit seperti ini. Oke, kita sekarang fokus menghadapi COVID dan kita selalu berharap supaya Indonesia terbebas dari apa? COVID dan musibah-musibah yang lain. Ya tadi apa gunanya terbebas dari COVID tapi chaos sosial? Kayak apa terus kita? Sehingga Islam selalu mengajarkan harus disyukuri lah bahwa kita sekarang alhamdulillah kita hidup harmonis. Kita kata Mbah Mun Bhinneka Tunggal Ika itu dingendikakno terus. Terus yang terakhir masalah air. Air itu sumber kehidupan. Di antara Allah mengingatkan kita adalah kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoron famay ya'tikum bima imma'in. Bumi ini kan bawahnya ada magma, terus ada air. Normalnya air itu nggak ada. Secara teori itu normalnya air itu nggak ada karena bumi itu kan kalau ada air kan meresap. Sudah meresap bawahnya itu ada minyak, ada magma, harusnya air itu tersedot habis. Tapi orang saking angkuhnya, saking cueknya ngira air itu malah potensinya itu abadi. Sebetulnya kalau menurut teori alam air itu gampang hilang kan, diletakkan di bumi ya bumi itu meresap. Nanti bawahnya itu ada minyak, ada sebagian ada magma, ada macam-macam lah. Jadi potensi air itu harusnya nggak ada malah kalau melihat sistem itu. Tapi karena Allah saking rahmannya, air ini dijaga sedemikian rupa tetap ada. Kalau melihat sistemnya kan normalnya malah nggak ada. Makanya Allah selalu mengingatkan, in asbahama ukum ghoron. Suatu saat air yang kamu pakai, yang jadi sumber kehidupan itu bisa saja tahu-tahu hilang. Mungkin tersedot oleh panas bumi atau corong Jawa niku nyeresep entek atau gimana lah cara Allah menghilangkan. Famay ya'tikum bima imma'in. Lalu siapa yang bisa mendatangkan air itu lagi? Ini kata para hafid, ini yang kata guru-guru ya, termasuk yang dikatakan Pak Mukhtar ini, nanti orang harus ngontikan menjawab Allahu Rabbul Alamin. Hanya Allah sendiri yang bisa mengatur air ini selalu ada. Ya, coba kalau kamu pikir kan air kamu sokkan di bumi kan mesti langsung hilang, meresap ke bumi. Bumi ada bawahnya lagi, ada bawahnya lagi, dan mungkin bukan yang paling bawah mungkin magma, harusnya itu nggak ada. Tapi Allah saking sayangnya mengatur sistem air itu ada dan tersedia. Tapi ketika orang terlalu cuek dan angkuh sampai lupa syukur
tersedianya apa? Air. Itu Allah mengingatkan, disuruh bayangkan, kul aro'aitum, coba bayangkan kalau in asbaha ma'ukum ghauron. Tadi kan ada khataman ya, saya ikut, terima kasih. Bayangkan kalau air suatu saat itu ghauron, menjadi hilang. Fama ya'tikum bima imai. Jadi saya tidak bisa spesifik memberi nasihat tentang kopi karena ya tadi yang bisa membunuh kita ini banyak. Ya, tsunami ya bisa bunuh, gempa bisa bunuh, likuifaksi bisa bunuh, jatuhnya benda lain kita bisa bunuh. Takut tanggal utang kaget ya bisa bunuh. Macam-macam. Semacam-macam lah, ngelindur ya. Kemarin mudik aja, yang sebelum tertata rapi aja mudik aja berapa kemarin, kalau ada apa mudik Lebaran yang tahun berapa, 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu dulu. Jadi saya mohon, ketakutan kita adalah yang hakikat adalah takut jadi hamba yang tidak baik. Itu yang harus jadi ketakutan sejati. Takut kita di mata Allah tidak jadi hamba yang baik sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cita-cita terbesar kita dan cita-cita terbaik kita adalah jadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketakutan kita sejati adalah takut su'ul khotimah, takut jadi hamba yang tidak baik. Kita inginnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang berhak mendapat keselamatan dunia akhirat adalah orang-orang atau hamba-hamba yang soleh. Ya tadi, untuk menjadi soleh itu gampang di Islam itu. Tenaga medis nolong pasien ya ibadah, pasien husnudzon sama dokter ya ibadah, mengelola hidup, ingin hidup ya ibadah, anak ngurus istri, istri ngurus, pokoknya anak yang ngurus keluarganya juga ibadah. Semuanya itu di Islam itu asal tidak maksiat itu dianggap apa? Ibadah. Dan untuk orang menjadi kekasihnya Allah kayak tadi, ada orang yang karena ngerawat hewan dijadikan walinya Allah, menghilangkan apa duri atau pengganggu di jalan jadi kekasih Allah. Itu cerita-cerita itu semuanya ringan. Bahkan tadi ada yang cerita sekedar ingin maksiat dan tidak jadi. Dalam Islam itu kan gitu, orang yang merencanakan maksiat kemudian tidak jadi, itu ditulis pahala. Jadi gampang sekali untuk menjadi orang soleh dalam Islam. Kalau tidak bisa itu semua, kata Nabi, takufus syarroka anin nas fa inna sodaqatun minka ala nafsik. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain. Terus kan enak turu ning omah ngelamun, bengak-bengok dhewe aja banter-banter, tapi nak bengok-bengok banter-banter kan ganggu tangga. Itu asal tidak ganggu orang lain. Takufus syarroka anin nas. Kamu jangan sampai efek buruk kamu berakibat pada orang lain. Itu juga fa inna sodaqatun minka ala nafsik. Itu ya bagian dari sedekah kamu. Taruh saja misalnya kalau secara ilmu medis, misalnya kita ini kok dinyatakan positif COVID, secara ilmu medis nggak boleh ketemu orang lain, terus kamu diisolasi. Kamu niatin ketika diisolasi itu tidak menularkan bahaya kepada orang lain. Itu juga ibadah. Jadi ibadah itu gampang sekali, mudah sekali. Karena agama ini yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini mudah, bukan sulit. Ya, mohon maaf tadi saya nggak bisa datang yang jam 11 karena saya tadi malam hormat di Jogja, acara 7 harinya Kiai Jatabek, tadi pagi baru datang. Tapi saya mohon pokoknya yang seneng ya, hidup itu yang seneng, diberi kesempatan hidup sampai sekarang itu yang seneng. Jangan karena teman kamu meninggal terus akan-akan ini teman saya meninggal, paling saya besok. Kok kamu tahu? Nyatanya besok hidup lagi, besoknya ya hidup lagi, sampai sekarang ya masih hidup. Sudahlah, mensyukuri yang ada. Jadi sudah saya mohon, syukur itu penting. La in syakartum lazidanakum. Justru dengan kita syukur itu insya Allah segalanya akan tambah baik, tambah baik. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam.
Kada qalbi yatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud, maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya, kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji, diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun baqi. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu amkhuliku min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah, masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang nggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh, apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang-ulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi, harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi, padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Walhasil terus diceritakan, bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Itu bernama Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik.
Kalau kurang baik kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali, tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama Rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni, dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Harsoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zeni, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas. Yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu. Kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi. Kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Muhammadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilmu balik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya biasa saja. Karena dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya. Karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan nggak biasa debat, kan nggak dilatih debat, nggak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya, kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani. Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai. Atau ingin mati karena mencintai. Nah maksud saya, dalam hal-hal seperti ini orang UI pasti gak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya gak mau. Gak jelas kan? Dibilang gak cinta juga gak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak mau.
Nah, tapi dalam banyak hal nggak jelas itu penting, Pak Rektor. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, nggak jelas itu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi, di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu nggak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa, ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai gelar hamamatul masjid. Ini pas ngaji mesti ingat salam. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan, tidak akan sarungan terus, gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian. Saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi, iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai, bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini buat saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik, ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Tidak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh. Tapi kalau Davidson Harley itu nggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah, Sa'labah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Sa'labah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorat, dianggap pemerasan. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditetir munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Barkohnya gak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Gak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Gak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya nggak tegas. Tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibum. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat.
Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Banyak. Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam tempel, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi Kalijogo yang kenal Sunan Bonang, itu kenalnya itu karena ingin begal. malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya yang tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok gini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus karena tertib, jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso itu gak tertib, tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya. Nah ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun gak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajarin. Nah, kalau kiai kan enggak, ketemu di jalan tanya, dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS, enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus? Enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya semuanya saya pernah di pasar, Gus. Mau tanya apa? Anak saya ini keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya, rudat ilal adat. Itu tidak usah sowan ke rumah. Juga nggak registrasi dulu, nggak daftar dulu. Ya ini tidak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai nggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh, enggak enak jadi kiai, tidak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh, enggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak nggak bayar itu. Ya upahnya cium tangan itu. Makanya kalau kiai-kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang gitu. Bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita. Supaya saling menghormati, saling menghormati. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu. Kalau sudah urusan ilmu, misalnya begini, ada urusan ilmu, ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi. Karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Fa yatma alladhi fi qalbihi maradun. Misalnya ada babak cantik, menarik, kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana itu. Orang yang imannya pas-pasan, wih berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik, ketemu di jalan, biarin aja dosennya mau kemana, biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadar no bisa bahaya. Tak biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu si Pak dosen ini gak kepikiran.
Nggak ada orang suka orang kedus itu nggak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah, bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayatma alladzi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif? Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak nuntut. Tapi kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus, salam template. 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah. Gak minta apa-apa, kan dia tahu diri, oh gak bayar kok minta. Maksud saya, Islam itu luas, dinikmati saja, Pak. Dinikmati saja. Nah itu diroya, maksudnya itu diroya. Diroya itu, kamu tahu aturan Islam itu, kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah. Semua itu ujian, tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat, tuh di luar ngomong-ngomong. Ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa, sowan bang. Loh, Anda ini dikata-katain di luar kok. Kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa, di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja.